Saya bukan untuk sombong, na'udzubillah. Suatu ketika saya hadir peringatan Maulid di Mekah di rumahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya hadir. Saya sadar kalau bukan makom saya berada di dalam masjid itu. Kenapa? Di dalam masjid itu semua tokoh-tokoh dari seluruh negara-negara. Ada tokoh dari Al-Azhar yang duduk di situ, ada tokoh dari Sudan, tokoh dari Yordan, tokoh dari Maroko, ulama-ulama Maroko, ulama-ulama dari Tunisia. Duduk di situ. Saya merasa itu bukan makom saya. Saya tetap duduk bersama-sama santri-santri di kamarnya untuk mendengarkan peringatan Maulid. Saya bersama-sama dengan santri-santrinya Sayyid Muhammad. Kemudian pada waktu itu Sayyid Muhammad keluar dari masjid itu lalu mencari saya. Aina Syekh Sukron, aina Syekh Sukron. Saya didorong oleh santri-santrinya itu, tolong Pak Kiai keluar. Itu Sayyid mencari. Nanti kita yang dimarahi kalau Pak Kiai enggak keluar. Ya terpaksalah saya keluar. Saya merasa kalau itu bukan makom saya. Saya bukan seorang alim yang besar, bukan. Saya bukan dekan dari sebuah perguruan tinggi, tidak. Saya ya ustadz biasalah, ngerti saya. Sehingga saya tidak masuk ke masjid itu. Kalau di masjid itu ditempati para ulama-ulama hampir seluruh dunia ini ada di situ. Saya merasa bukan makom saya. Tapi karena waktu itu Sayyid Muhammad memanggil saya terpaksa keluar. Lalu saya ditarik oleh beliau, didudukkan di deretan mereka itu. Tentu saya merasa, ya katakanlah kalau ada minder, karena saya merasa bukan makom saya duduk di situ. Itu makomnya para ulama-ulama. Nah saya bukan ulama yang muktabar. Ya ustadz lah perasaan saya. Nah, tapi karena Sayyid Muhammad yang menarik, akhirnya saya didudukkan bersama mereka di kasur yang ada bantalnya itu, pada sandarannya. Ya saya terpaksa duduk, tapi saya tetap merasa ini bukan makom saya, bukan tempat saya. Lebih-lebih lagi ketika acara Maulid dimulai, Sayyid Muhammad sebagai protokol lalu menyebut saya, Narju bin Syekh Sukron Ayyul Kil al-Kalimat. Saya lalu diminta untuk berceramah. Ya Allah, rasanya saya kayak disambar beledek. Tidak punya persiapan. Mau bicara apa saya ini? Kalau umpama dikasih tahu sebelumnya, mungkin saya ya ngarang lah. Insya supaya rapi. Secara mendadak, Al-Kalimatul Ula sayulkiha Syekh Sukron Ma'mun min Indonesia. Subhanallah, gemetar saya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijaksana. Ya akhirnya saya berdiri, yang melangkah. Sambil melangkah itu sudah bingung, gak karu-karuan saya. Mau apa ini saya ini? Dan harus berbahasa Arab. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Allah yang maha agung. Begitu saya berdiri, saya bicara dengan bahasa Arab. Jadi saya pernah berceramah di rumahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki ini dengan bahasa Arab. Ya kira-kira bicara saya 15 menit lah. Dengan bahasa Arab, ya tentu bahasa Arab saya pelan-pelan. Sambil berpikir, sambil mengeluarkan. Nah, itu waktu itu terjadi. Lah, saya ini bukan makom di situ itu.
Allahu alam Said Muhammad Maliki kok narik saya. Padahal saya merasa itu bukan makom saya. Untuk memberikan ceramah kalimat di depan ulama-ulama kayak begitu juga bukan makom saya. Kalau tidak karena Sohibul Bait yang minta, sudah pasti saya tolak. Tapi tidak mungkin saya menolak. Berbicaralah saya. Alhamdulillah saya bicara seperpadam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih lancar saya. Sehingga habis saya berbicara waktu itu dipeluk oleh ulama-ulama dari Sudan itu, saya disambut. Merasa bersyukur, ya Syekh Syukron, antum minal ajam. Tatakallam bil lughil arabiyyah al-fushah wa nahnu minal ajam. La natakallam bil lughil fushah, nanu natakallam bil lughil ammiyah. Wa anta minal ajam. Anta tatakallam bil lughil fushah. Jadi merasa berdiri, engkau bukan orang Arab, tapi kau berbahasa Arab yang sesuai dengan nahwu dan sorobnya. Kami orang Arab sudah tidak bicara bahasa Arab yang fusah, sudah bahasa Arab ya amiyah, pasaran. Nah, itu jadi orang itu harus tahu tempatnya.